calon mahasiswa Indonesia, bagaimana sih mekanisme pelaksanaan UTBK SNBT 2024? Penasaran? Yuk simak video ini. Peserta ujian harus sudah mengetahui ruang ujian dan lokasi ujian sebelum ujian berlangsung. Tak perlu khawatir, dana lokasi akan tersedia bagi para peserta. Terdapat 74 pusat UTBK yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebelum ujian dimulai, pastikan kalian telah memeriksa persyaratan dan membawa dokumen yang telah diperlukan ya. Peserta dilarang mengenakan kaos oblong atau t-shirt dan harus bersepatu saat datang ke lokasi ujian. Peserta harus hadir paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai. Nah, berikut adalah jadwal UTBK SNBT 2024. Jangan sampai kelewatan ya. Pada jadwal UTBK 2024 sesi siang pada hari Senin sampai dengan Kamis, serta Sabtu dan Minggu, diadakan penyesuaian waktu pada daerah-daerah yang termasuk waktu Indonesia bagian Barat atau WIB di wilayah Sumatera selain Lampung. Penyesuaian waktu tersebut adalah pemunduran waktu dimulainya UTBK yang semula dimulai pukul 12.30 sampai dengan 16.15 WIB menjadi pukul 13.00 sampai dengan 16.45 WIB. Pada jadwal UTBK 2024 sesi siang pada hari Jumat, untuk daerah-daerah yang termasuk WIB diadakan penyesuaian waktu menjadi sebagai berikut. Untuk daerah-daerah di wilayah Lampung, Jawa, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat yang semula dimulai pukul 12.30 sampai dengan 16.15 WIB dimundurkan menjadi dimulai pukul 13.15 sampai dengan 17.00 WIB. Untuk daerah-daerah di wilayah Sumatera selain Lampung yang semula dimulai pukul 12.30 sampai dengan 16.15 WIB dimundurkan menjadi dimulai pukul 13.45 sampai dengan 17.30 WIB. Peserta akan dibantu oleh petugas yang berada di lokasi UTBK menuju lokasi transit yang disediakan di dekat ruang ujian. Pastikan kamu telah berada di lokasi UTBK yang sesuai dengan kartu tanda peserta UTBK SNBT kamu ya. Peserta mendengarkan tata tertib yang dibacakan oleh panitia. Peserta dapat mengganti alas kaki sesuai arahan masing-masing dari pusat UTBK. Peserta akan diperbolehkan masuk ruang ujian setelah ada tanda untuk memasuki ruang ujian. Peserta tidak diperbolehkan membawa daftar logaritma, segala jenis kalkulator, kertas, buku maupun catatan lain, alat komunikasi seperti telepon seluler, jam tangan atau arloji, kamera, modem, segala jenis alat elektronik untuk merekam dan sebagainya. Jika peserta merasa kurang sehat, peserta diperbolehkan menggunakan masker. Namun, peserta akan diminta untuk sementara melepaskan masker selama proses pemeriksaan. Peserta harus duduk di tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan nomor peserta dan nomor meja. Tidak diperbolehkan menempati tempat duduk lain. Peserta meletakkan kartu tanda peserta ujian dengan foto menghadap ke atas. Bagi peserta yang kehilangan kartu tanda peserta, harus segera melapor diri kepada pengawas ujian. Peserta mendengarkan tata tertib yang dibacakan oleh panitia, kemudian menyiapkan identitas dan dokumen yang akan diperiksa oleh pengawas. Peserta akan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh pengawas. Tak perlu khawatir, peserta akan diberikan waktu untuk melakukan tutorial ujian UTBK untuk meyakinkan bahwa aplikasi sudah bisa digunakan. Panitia akan mempersilahkan para peserta untuk pergi ke toilet bagi yang membutuhkan sebelum dimulainya ujian. Peserta lalu memulai ujian dengan memasukkan nomor peserta dan PIN. PIN ujian akan diberikan dan diinformasikan kepada peserta oleh pengawas ujian sesaat sebelum ujian dimulai.
Komponen ujian tertulis berbasis komputer dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru terdiri dari dua komponen, yakni tes potensi skolastik dan tes literasi. Tes skolastik terdiri dari kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, dan pengetahuan kuantitatif. Jumlah soal akan terdiri dari penalaran induktif sebanyak 10 soal dengan waktu 10 menit, penalaran deduktif sebanyak 10 soal dengan waktu 10 menit, penalaran kuantitatif sebanyak 10 soal dengan waktu 10 menit, pengetahuan dan pemahaman umum sebanyak 20 soal dengan waktu 15 menit, kemampuan memahami bacaan dan menulis sebanyak 20 soal dengan waktu 25 menit, dan pengetahuan kuantitatif sebanyak 20 soal dengan waktu 20 menit. Sementara tes literasi meliputi literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan penalaran matematika. Jumlah soal akan terdiri dari literasi dalam bahasa Indonesia sebanyak 25 soal dengan waktu 37,5 menit, literasi dalam bahasa Inggris sebanyak 20 soal dengan waktu 30 menit, dan penalaran matematika sebanyak 20 soal dengan waktu 37,5 menit. Peserta dapat meminta kertas buram kepada pengawas untuk mengerjakan soal hitungan. Selama ujian berlangsung, ingatlah untuk tetap fokus dan tidak berkomunikasi dengan siapapun. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga integritas. Peserta yang terbukti melakukan kecurangan akan dicatat di dalam berita acara pelanggaran ujian atau BAPU. Setelah ujian selesai, peserta tetap duduk menunggu hingga dipersilakan untuk keluar. Jika waktu telah habis, maka peserta wajib untuk berhenti mengerjakan soal ujian serta tetap duduk di tempatnya masing-masing sampai dipersilakan untuk keluar dari ruangan. Peserta kemudian diinstruksikan keluar satu persatu. Peserta lalu keluar ruangan menuju jalur yang telah ditunjukkan oleh petugas. Nah, itu dia tadi adalah mekanisme pelaksanaan UTBK SNBT. Tetap semangat, terus berdoa, dan persiapkan diri pada pengumuman SNBT pada 13 Juni 2024. Selamat berjuang para calon mahasiswa Indonesia, yakin usaha sampai!